nama aslinya Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyid. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah. Ayahnya beliau seorang hakim dan neneknya yang terkenal dengan sebutan Rusyid Nenek adalah kepala hakim di Cordova. Sejak kecil, Ibnu Rusyid sudah belajar beberapa disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tak lupa juga mendalami ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Ibnu Rusyid adalah seorang ulama besar serta pengulas yang dalam terhadap filsafat Aristoteles. Namun, karena ajaran filsafatnya, banyak orang yang tidak menyukainya. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan Ibnu Rusyid dan juga ada sekelompok ulama yang berusaha untuk menyingkirkan dan memfitnahnya bahwa Ibnu Rusyid itu sosok yang telah menyebarkan ajaran filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan kemudian Ibnu Rusyid diasingkan di Maroko, dan kemudian di Maroko pun Ibnu Rusyid menghabiskan sisa umurnya hingga ajal menjemput pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang aforisme. Pengaruh Ibnu Rusyid semakin memperlihatkan bentuknya dengan adanya suatu gerakan aforisme di Barat yang mencoba mengembangkan gagasan rasional Ibnu Rusyid. Dan gerakan ini terjadi selama 4 tahun, yakni pada tahun 1250 sampai dengan 1650 Masehi. Aforisme merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan penafsiran filsafat Aristoteles yang diluaskan oleh Ibnu Rusyid dari pemikiran Barat. Adapun salah satu tokoh yang menolak dari gerakan aforisme dan filsafat Aristoteles yang dihidupkan oleh Ibnu Rusyid seperti William van Aforisme dan Aristotelisme, serta tetap yang membela itu ada Augustinian Simple. Gerakan aforisme ini berkembang pula sampai pada Italia dan Inggris. Aforisme mendominasi seluruh universitas yang ada di Italia, dan Universitas Padua malah menerima bulatan-bulatan pemikiran Ibnu Rusyid, yakni melalui gerakan aforisme dan bersanding dengan paham Alexandrian. Keduanya memiliki banyak kesamaan, terutama pada pemikiran rasional. Pada materi kedua yaitu tentang metode pembuktian kebenaran dan metafisika Ibnu Rusyid. Beberapa mazhab pada masa Ibnu Rusyid telah berusaha dalam pemikiran Islam yang memahami eksistensi Tuhan dan metode kebenaran, yaitu Hasyawiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Sufi. Menurut mereka, pengetahuan tentang Tuhan datang sendiri dari atas sampai masuk ke hati setelah meninggalkan semua keinginan duniawi. Dalam pembuktiannya mengenai Tuhan, Ibnu Rusyid memaparkan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang pertama yaitu dalil tentang wujud Allah. Ibnu Rusyid bahkan menolak dalil-dalil yang sebelumnya telah dikemukakan oleh golongan-golongan sebelumnya untuk melakukan pembuktian pada Allah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan apa yang digariskan oleh syara'. Ibnu Rusyid telah mengemukakan 3 dalil yang dipandangnya sesuai, antara lain yaitu yang pertama, dalil inayah al-ilahiyah. Dalil tersebut berpijak pada tujuan pada segala sesuatu dalam kaitan dengan manusia atau segala yang ada dijadikan sebagai kelangsungan hidup manusia. Segala sesuatu yang ada ini sesuai dengan wujud manusia, dan kesesuaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Seperti pada surat An-Naba ayat 6 dan 7. Kemudian yang kedua yaitu dalil ihtiraq.
Dalil ikhtira' atau dalil ciptaan ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk dan seisinya, seperti pada surat Al-Hajj ayat 73. Kemudian yang ketiga, dalil harkah. Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibnu Rushd menganggap dan meyakini tentang adanya Allah. Dalil ini menjelaskan bahwa gerak itu tidak tetap dalam suatu keadaan, melainkan selalu berubah-ubah. Yang akan saya bawakan yaitu materi sanggahan Ibnu Rushd terhadap Al-Ghazali. Ibnu Rushd dipandang sebagai tokoh pembaruan dan pembangkit filsafat Aristoteles yang karyanya telah lama terkubur dan terlupakan. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai tokoh pembela filsuf dikarenakan sanggahannya terhadap pendapat Al-Ghazali. Ibnu Rushd menyanggah teori Al-Ghazali tentang kekadiman Allah, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kekadiman alam. Menurut Al-Ghazali, kata qadim sendiri mengandung arti tidak beralam, tidak pernah ada pada masa lampau. Maka dari itu jika alam dianggap qadim berarti ia tidak pernah diciptakan seperti halnya Allah, sedangkan selainnya adalah baharu atau hadis. Ini sumbernya dari hadis, dan berdasarkan pemikiran tersebut Al-Ghazali meyakini bahwa sewaktu Tuhan menciptakan alam yang artinya hanya Tuhan, tidak ada sesuatu di samping Tuhan. Menurut Ibnu Rushd, Tuhan bersifat qadim, yaitu sejak awal Tuhan mengenai segala hal yang terjadi di alam sungguh betapa kecilnya. Ibnu Rushd meluruskan bahwa pendapat filosof bahwa pengetahuan Tuhan berbeda dengan manusia. Pengetahuan manusia berasal dari akibat, bentuk, efek, atau melalui panca inderanya. Sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab dari terjadinya rincian tersebut. Karena itu pengetahuan manusia bersifat baru dan pengetahuan Tuhan bersifat qadim. Yang selanjutnya tentang gambaran tentang kehidupan manusia. Dalam hal ini Al-Ghazali memandang bahwa para filsuf berpendapat bahwa dalam hari kebangkitan kelak yang akan dibangkitkan hanya rohaninya saja, tidak dengan jasmani. Ibnu Rushd berpendapat bahwa memang para filsuf meyakini jika dalam hari kebangkitan kelak yang akan dibangkitkan hanya rohnya, namun para filsuf juga tidak menolak adanya kebangkitan jasmani. Jadi para filsuf meyakini bahwa yang dibangkitkan hanya rohaninya saja, namun di sisi lain juga tidak menolak bahwa jasmaninya juga akan ikut dibangkitkan. Menurut para filsuf, yang menerima baik atau buruk perbuatan manusia di dunia adalah rohaninya, namun juga tidak menolak pendapat tentang kemungkinan dibangkitkan